Kak Hamba Rupiah, mau daftar apa tadi Kak Hamba? Lupa saya Kak Hamba. Bisa Kak daftar online ini ya Kak Hamba Rupiah. Nah, ini Kak Hamba Rupiah. Pelayanan administrasi menggunakan WA. Pandawa. Pelayanan administrasi menggunakan WA. Ada administrasi fitur pendaftaran peserta baru. Silakan di screenshot untuk nomor handphonenya Kak. Ya Kak, kalau ada tunggakan terus dicek sekarang sudah PBI mau dipakai harus bayar tunggakan dulu ya Kak. Kalau untuk tunggakan tetap melekat ke pribadi masing-masing peserta Kak, karena itu adalah tunggakan sebelum dia dialihkan ke bantuan pemerintah. Tunggakannya tetap harus dibayarkan Kak. Bisa kalau misalkan merasa berat, bisa juga dicicil. Cara tepat lunasi tunggakan iuran dengan rehat, ya Kak, dicicil. Bisa juga Kak Papaya. Jadi bantuan pemerintahnya aktif dengan kondisi masih ada tunggakan. Kak, BPJS anak dan suami belum aktif karena penangguhan. Pembayarannya 17 November itu nanti pembayarannya jadi satu atau sendiri. Satu Kak, satu nomor virtual account untuk satu keluarga. Jadi nanti tanggal 17 November kalau sudah bayar langsung aktif. Kak Iyas mohon menunggu ya Kak untuk aturan resmi dari pemerintahnya Kak Iyas. Kak bisa nggak bikin BPJS langsung ke kantor? Bisa banget Kak. Malahan kami sudah menyediakan kanal layanan administrasi menggunakan online tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Ini ya Kak. Ke Pandawa, layanan administrasi menggunakan WA. Ini nomor handphonenya 0811 8116 165. Ada 3 fitur Kak. Administrasi, informasi, bahkan pengaduan pun bisa ke Pandawa ini. Kak, bisa Kak aktifin sendiri BPJS pemerintah? Aktif nggak bisa Kak Rizky Fania. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial untuk dialihkan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kalau kartu nggak lagi cetak Kak, Dektopropen. Kartu tidak lagi dicetak karena peserta cukup menggunakan KTP atau kalau untuk anak menggunakan KIA. Sudah bisa mengakses layanan kesehatan, namun dipastikan status kepesertanya aktif gitu Kak. Kak, kalau bayi belum punya kakak dan akta bisa daftar BPJS enggak Kak? Untuk bayi yang usianya kurang dari 28 hari bisa Kak. Tapi kalau lebih dari 28 hari disarankan sudah update kartu keluarga dan akta lahir. Gitu ya Kak. Rujukan fisik masih berlaku, tapi di aplikasi nggak ada itu. Bisa digunakan nggak ya? Nggak ya, masih perlu konter. Sudah digunakan belum Kak Mamaya Istiqomah? Rujukan itu berlakunya untuk 1 kali kunjungan Kak. Jadi kalau memang sudah digunakan nggak berlaku lagi rujukannya Kak. Iya. Kita tunggu informasi resmi dan regulasi resmi dari pemerintah ya Kak. Untuk saat ini kami belum mendapatkan regulasi resmi dari pemerintahnya. Kalau untuk beritanya ya memang sudah ada Kak. Tapi kalau untuk regulasi seperti apa belum ada. Kak, saya mau merubah BPJS PBI ke Mandiri. Terus langsung saya bayar iurannya. Kapan langsung aktif BPJS-nya? Tergantung ya Kak. Kalau status PBI-nya masih aktif, terus mau beralih ke Mandiri, itu baru bisa beralih ke Mandirinya di bulan depan. Kalau nonaktifkan PBI-nya di bulan ini. Misalnya nih kakak kondisinya sebagai PBI yang aktif, mau beralih ke Mandiri, bulan ini dinonaktifkan PBI-nya, berlaku di Mandirinya bulan depan Kak. Itu yang PBI statusnya aktif. Tapi yang kalau PBI yang sudah nonaktif
itu ada masa administrasi 14 hari baru bisa aktif ke mandirinya. Jadi sesuai dengan status kepesertaannya pada saat beralih ya Kak, sebagai apa, aktif atau tidaknya Kak Fanza. Udah nonaktif ya Kak Fanza. Biasanya ada masa tunggu 14 hari Kak. 14 hari sejak daftar itu baru bisa bayar. Kalau sudah bayar bisa langsung aktif Kak Fanza. Nah, sobat-sobat JKN dimanapun Anda berada, kalau ada sanak saudara, teman-teman yang ingin bertanya tentang program JKN, silakan follow akun media sosial kami di IG, TikTok, info JKN Baba. Kak, bener ya BPJS PBI harus digunakan 3 bulan sekali? Enggak Kak, selama statusnya pesertanya aktif bisa langsung digunakan Kak Rini. Kak, saya sama suami punya BPJS PBI tapi anak tidak masuk. Kalau mau masuk silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak Diah Sari. Kak, BPJS bisa dipakai di luar kota enggak ya? Terus caranya gimana? Rujukan berjenjang Kak. Alurnya semua pelayanannya sama dari vaskes tingkat pertama setara dengan puskesmas, dokter keluarga ataupun klinik. Jika memang dibutuhkan untuk tindakan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit di luar wilayah tempat tinggal tidak bisa menangani, maka akan ada rujukan ke rumah sakit di luar domisili Kak. Tadi saya langsung bayar iuran mandirinya Kak, apakah aktifnya masih nunggu? Nggak bisa bayar Kak, jadi bayar itu sesuai dengan nomor virtual account-nya Kak Fanza. Di nomor virtual account itu ditulis Kak, pembayaran paling cepat pada tanggal berapa, paling lambat tanggal berapa. Nah, kakak bayarnya sesuai dengan range tanggal tersebut. Kalau kakak bayar tidak sesuai dengan tanggal tersebut, statusnya pasti akan tetap nonaktif Kak, karena dia masih masa administrasi yang 14 hari Kak, nggak bisa langsung aktif Kak. Jadi bayarlah sesuai dengan range tanggal yang telah diinformasikan di virtual account. Kak Eva, kalau yang ke PBI itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kak, pindah dari BPJS Mandiri ke ke bantuan pemerintah mungkin ya Kak. Katanya itu harus dalam keadaan urgent baru bisa dibantu. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah Kak Oai Fian, silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak. Bukan karena urgent dan sebagainya Kak, karena memang termasuk masyarakat yang jaminan kesehatannya harus dibantu. Saya daftar BPJS melalui mobile JKN, terus status BPJS saya nonaktif di bulan. Gimana biar aktif? Gini Kak. Nah, ke Pandawa pelayanan administrasi menggunakan WA Kak Owai. Nah, ini nanti ada fitur untuk pendaftaran baru. Pendaftaran baru, ini nomor kontak personnya 0811816516. PBI nonaktif, mau aktifin PBI-nya lagi gimana ya? Aku pindah dari kabupaten ke kota, jadi nonaktif PBI-nya. Silakan ke dinas kesehatan kota kakak pindah untuk pengajuan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Pengajuannya ke sana ya Kak, ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Dinas kesehatan harus sesuai domisili atau semua dinas sesuai dengan domisili Kak. Sesuai dengan domisili, sesuai dengan kecukupan anggaran dari pemerintahnya Kak Eva. Kak Ilwan, untuk tunggakan tetap menjadi kewajiban masing-masing Kak Ilwan. Kalau ada tunggakan, kakak ikut program rehab aja. Nah ini ya Kak, ada program rehab rencana pembayaran bertahap dengan dicicil tunggakannya. Dari mulai tunggakan 4 bulan ke atas ya Kak, dicicilnya bisa mulai dari 2 bulan sampai dengan maksimal 12 bulan Kak.
via Kak, kalau mau pindah KIS dari PT jadinya Mandiri Jiuna, soalnya udah gak kerja. Ini ya Kak, kanal administrasi menggunakan WA ke Pandawa. Ciling ke Pandawa Kak. Kontaknya 0811 8165 165. Ini ada fitur perubahan pendaftaran peserta baru. Kak, mama muda bisa Kak, namun konsekuensinya ini ya Kak, cuma konsekuensinya. Namun saran saya tetap dilunaskan untuk tunggakannya. Sama tadi pertanyaan Kak siapa ya, bisa dengan dicicil Kak, rencana pembayaran bertahap. Berarti Kakak statusnya sebagai PBI namun dengan kondisi ada tunggakan. Maratih Kak, katanya ada pemutihan tunggakan, kok masih harus rehab? Kalau untuk pemutihan tunggakan itu belum ada regulasi resmi dari pemerintah ya Kak. Mekanismenya seperti apa, persyaratannya seperti apa, kita tunggu informasi resmi dari pemerintah sesuai dengan regulasi nanti yang terbitkan. Kalau untuk sekarang yang baru ada itu adalah rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, untuk nanti yang pemutihan seperti apa kami belum tahu Kak, gambaran dari pemerintah seperti apa, regulasinya seperti apa, belum tahu ya Kak. Itu baru beritanya, untuk regulasinya belum. Bukan angus Kak Fanza, dia akan menjadi saldo di data tersebut. Coba Kak Fanza di virtual account-nya biasanya ada tulisan pembayaran paling lambat tanggal berapa, paling cepat tanggal berapa, paling lambat tanggal berapa. Kalau tanggal 10 itu biasanya tanggal rutin pembayarannya Kak, bisa ada tulisan tanggal paling cepat bayarnya Kak Fanza tanggal 10 Kak. Sudah berarti tanggal 10 Kak baru bisa bayar. Kalau memang di virtual account-nya ditulis tanggal pembayaran tanggal 10 November 2025, tanggal 10 baru bisa bayar. Berarti Kak Alra, kalau BPJS Mandiri pindah ke PBI tetap harus bayar tunggakan dulu ya Kak. Kalau untuk tunggakan itu tetap menjadi kewajiban masing-masing peserta Kak, karena tidak akan hilang. Nah, saran kami nih Kakak, seiring status peserta PBI-nya itu aktif, silakan dicicil nih untuk tunggakannya. Karena kan yang dari bantuan pemerintah kita tidak tahu Kak kapan nanti akan aktif, kapan nanti akan nonaktif. Kak, kalau PBJK itu apa ya? Sama Kak, PBJK itu peserta penerima bantuan iuran, tapi biasanya dari anggaran negara langsung Kak. KIS itu kartu Indonesia Sehat Kak. Segmennya ada banyak macam Kak, peserta mandiri, peserta yang dibantu oleh pemerintah, peserta pegawai Kak Fitri. Jadi mau yang mana Kak Fitri? Kalau tunggakan belum lunas, belum bisa digunakan Kak Juli Ibong, statusnya belum aktif. Kalau statusnya sudah aktif, tunggakannya sudah dilunaskan, baru bisa digunakan gitu Kak Juli Ibong. Aku udah ke Dinsos tapi nggak bisa, katanya diaktifin PBI-nya, soalnya PBB-nya beda, jadi harus ke puskesmas aja. Berarti ya dari pemerintah tersebut belum bisa mengajukan kakak ke peserta yang dibantu oleh pemerintah mereka Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah ke dinas tersebut Kak. Atau kakak bisa mengajukan ke peserta yang dibantu dari pemerintah daerah mereka Kak. Tapi biasanya mereka bisa bantu sesuai dengan domisili tempat tinggal Kak. Kalau beda domisili mereka nggak bisa bantu. Bagi sobat JKN, sanak saudara, kerabat, tetangga, keluarga, ataupun teman-teman yang ingin bertanya tentang program JKN, mohon dibantu untuk follow akun kami di media sosial TikTok, IG, info JKN Bubble. Insya Allah kami akan bisa membantu Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang program JKN. Kemudian untuk kanal layanan administrasi, kami menyediakan kanal layanan administrasi online dan offline. Yang untuk online-nya bisa ke Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA ke sini ya Kak. Ada 3 fitur, administrasi, informasi, dan pengaduan.
Selain itu, kami juga untuk peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 4 bulan bisa ikut programnya Rehab, rencana pembayaran bertahap dengan dicicil mulai yang menunggak 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan dengan cicilan mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Yang ketiga, kami ada aplikasi kemudahan bagi peserta, namanya aplikasi Mobile JKN. Banyak sekali fitur kemudahan yang disediakan di sini, mulai dari fitur pendaftaran, fitur perubahan data, info peserta, screening kesehatan, antrian online juga ada, fitur pendaftaran auto debit, cicilan, pengaduan peserta dan sebagainya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat menghubungi call center kami di 165 24 jam. Dan bila pada saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa menghubungi BPJS 1. BPJS siap membantu. Nomor kontaknya ditempel di tiap-tiap fasilitas yang kerjasama 5 titik seperti di apotek, ruang IGD, ruang rawat inap, pintu masuk, pintu keluar juga ditempel. Baik Bapak Ibu, kami sudahi dulu live TikToknya hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Silakan join lagi live kami keesokan hari dari range waktu jam 9 sampai dengan jam 10. Saya akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.